hidup langsung dikuliti. Jadi akhirnya setelah berapa hari Pak D sakit? Halo lor, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel Desa Kasembon. Oke, ikuti dan tonton terus. Wis to manut aku penak kancane ya dipikir no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kali ini kita berada di Dusun Slatri, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Kita berada di sini untuk mereview bedah rumah, material-materialnya yang untuk bedah rumahnya. Ada pasir, ada kayu-kayu, juga ada bata ringan. Jadi intinya kita membedah rumah yang dulunya adalah yang mempunyai Pak Deku sendiri. Beliau dulunya adalah pawang ular yang ada di Dusun Slatri, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Nah, inilah material-materialnya berupa genteng ataupun apa semua. Jadi Pak Deku dulu adalah seorang pawang ular yang beliau tiap hari ataupun kesibukan lainnya selain bertani adalah mencari ular di hutan-hutan, bahkan sampai akhir hayatnya. Ikuti saja video kali ini, Dulur. Proses untuk menurunkan genteng juga pemugaran, dan ini adalah proses peletakan batu pertama yang dilakukan oleh kiai setempat Dusun Slatri, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, bantu dengan ansor. Dan ini adalah doa ataupun selamatan sebelum peletakan batu pertamanya tadi. Paling panjang umur sehat walafiat story sokopri halal Bismillahirrahmanirrahim. Ila khabiratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa alihi wa ahli baiti al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iya. Nah, tampak kekompakan anggota ansor dan banser disertai pemuda setempat saling bahu-membahu untuk mengerjakan pemugaran rumah ataupun bedah rumah. Ini adalah bedah rumah yang dikerjakan warga setempat, anggota ansor juga banser, dengan dibantu pemuda setempat. Ini adalah pemugaran rumah Pak Deku yang juga merupakan pawang ular yang dulunya semasa Pak Deku masih hidup. Dan inilah bentuk rumahnya sekarang yang sudah dipugar, yang sudah jadi, meskipun belum jadi 100%. Inilah rumah, dan sebelahnya adalah rumah bapakku. Ini dulu adalah tempat kelahiranku, Dusun Slatri, Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang. Alhamdulillah rumah sudah jadi. Nah, bedah rumah Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Malang. Ini lawangnya gerung ono iki. Sudah setengah jadi alhamdulillah bisa ditempati. Nah, ini pemilik rumah budeku. Kita review ke dalam. Ono lampu nih. Kamar. Ini kamar gede.
Alhamdulillah sudah bisa ditempati. Ini dulu adalah rumah Pak Deku. Bentukannya sekarang ini adalah dapurnya. Ini tersambung dulu dengan rumah yang lama yang sebelum dipugar. Nah, inilah saudaraku, yang pemilik rumah, budeku sendiri. Bantuannya tekon dia, Bude. Dari mana saja bantuannya? Dari Ansor, BPNT, PKH. oh dari PKH. Jadi semuanya berbentuk uang cash ataupun berupa material. Material apa uang cash? Uang cash. Uang cash. Oh. Nah, ini bahwa ada saksi hidup. Beliau adalah juga termasuk juga mbah dari aku. Pripun ceritanipun anu Pak Desian niku anu mbah. Masalah yang dulunya pegang pegang ular, ambil ular di hutan, terus akhirnya Pak D terjadi kena sakit atau gimana? Lek lorone iku ya rasa kuki ya apa sebabnya kelula iku apa dudu ya. Napa hanya mitos? Roh. Nah, tapi memang Pak Mang setelah pegang ular dulu langsung Pak D kan sakit. Nah, ceritane nyekel ulo iku kanyene Pak D Kasan iki seorang apa yang pawang ular. Yang biasa yang biasa pegang ular ya. Yang biasa pegang ular. Jadi memang ular itu besar ngono lho. Ularnya besar. Jadi waktu itu menurut cerita aku juga sendiri tidak tahu. Cuman yang bapak yang tahu. Katanya dulu setelah ularnya itu dibawa dari hutan, dibawa ke rumah, terus ularnya apa istilahnya? Dikuliti. Diambil kulitnya. Nah, ini adalah beliau saksi yang dulu melihat sendiri. Nah, itulah sedikit cerita tentang Pak Deku dulu, yang dulu adalah beliaunya pawang ular yang terkenal istilahnya di Kampung Selatri. Nah, ini dulur, ini juga adalah adik dari Pak D. Jadi ini adalah bapakku sendiri. Mau menggali tentang ceritanya dulu Pak Deku waktu sakit itu, apakah memang benar Pak? Waktu setelah ambil ular dari hutan, istilahnya yang orang bilang itu hutannya angker, alas gatelan. Alas gatelan. Jadi ceritanya gimana Pak? Ceritanya setelah bahasa Indonesia ya? Iya. Setelah mengambil ular, ya kira-kira panjangnya itu kurang lebih 3 meter ular itu. Terus kemudian ular itu oleh kakak saya disembelih. Disembelih dulu ataupun langsung dikuliti? Dikulit langsung disembelih, tapi dalam leher ini dipotong langsung. Tidak dipotong, jadi hanya dikerat ya. Dikerat langsung dikuliti. Langsung dikuliti, kemudian dibiarkan di depan rumah itu, di tiang apa istilahnya teras ya, di tiangnya teras. Masih hidup itu ularnya, berarti masih hidup. Iya. Jadi istilahnya ularnya tidak dimatikan dulu, iya, langsung jadi hidup-hidup langsung dikuliti. Jadi akhirnya setelah berapa hari Pak D sakit? Iya, kira-kira ya 1 bulanan baru sakit. Iya, dulu katanya dengar-dengar katanya setelah menguliti ularnya terbunuh, ularnya mati, katanya malamnya dimimpiin didatangi ratunya ular atau gimana Pak? Kalau itu saya tidak mengerti, mungkin begitu mungkin. Dan masalahnya ada yang cerita katanya malamnya setelah membunuh ular, menguliti ular, malamnya dimimpiin didatangi istilahnya rajanya ular. Ya.
Jadi memang Mungkin begitu. Jadi memang benar Pak ya, untuk Iya. ceritanya Pak D setelah sakit, jadi tidak sekedar cerita dari mulut ke mulut. Jadi itulah yang terjadi dengan sakitnya Pak Deku waktu dulu. Dan memang beliau terkenal dengan orang pemberani ataupun Iya, pemberani memang. pawang ular Pak ya. Pawang ular bersama-sama saya itu. Mencari ular sama. Mencari ular, dan memang dulu pernah, ini bukan sekedar cerita ataupun bohong ataupun hoax. Aku sendiri pernah dibawa ke hutan sama Pak Deku untuk menemani mencari ular, juga dibawa ke dalam, istilahnya masuk ke selokan yang di hutan itu. Di atasnya selokan terdapat semak belukar. Iya. Jadi kita masuk ke dalam semak belukar untuk mencari liang-liang ataupun gua yang ditempati sama ular. Jadi memang benar Pak ya. Iya bener itu. Jadi enggak bohongan ceritanya ini. Betul itu. Bersama-sama saya itu mencari. Itu ular pesanan atau gimana Pak? Ya tidak ya mungkin ada yang yang memesan kulitnya itu, ada yang memesan. Oh, terutama orang-orang yang Iya. membutuhkan untuk aksesoris, Iya. terutama yang tamu-tamu beliau dulunya datang dari Surabaya, dari Malang kan. Matur nuwun Pak atas ceritanya. Dulur, video ini aku akhiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Aku akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.